Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keberkahan dan juga keselamatan dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wahai semua saudara-saudaraku, setelah saya melihat dan mendengarkan yaitu isi kitab Injil Matius, dan di titik akhir yang pada poinnya itu adalah yang pertama, Nabi Isa alaihi salam itu yaitu dibunuh dan disalib oleh orang-orang Yahudi. Wahai saudara-saudaraku, dan ini adalah perbedaan sejarah antara yaitu umat Islam dan umat yaitu Nasrani, di mana umat Nasrani dan di dalam kitab yaitu Injil Matius menyatakan memang 100% bahwa yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan disalib itu betul-betul adalah Nabi Isa alaihi salam. Sementara di dalam kitab suci Al-Quranul Karim yaitu menerangkan bahwa sesungguhnya yang dibunuh dan disalib itu adalah Yudas Iskariot, yaitu sang pengkhianat Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan kemudian yaitu Nabi Isa alaihi salam yaitu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam status umat Islam dan juga di kitab suci Al-Quranul Karim bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih itu tidaklah yaitu meninggal, akan tetapi dia sampai saat ini yaitu masih hidup. Wahai saudara-saudaraku, dan ini adalah sebuah perbedaan antara umat yaitu Kristen dan yaitu umat Islam. Wahai saudara-saudaraku, seperti itu. Memang dalam pandangan umat Kristen itu adalah di dalam kitab Injil Matius itu menyatakan bahwa yang disalib itu adalah Isa Al-Masih, yang pada akhirnya umat Kristen itu menganggap bahwa Isa Al-Masih atau Yesus itu adalah Tuhan. Akan tetapi yang padahal sekalipun memang betul itu Nabi Isa alaihi salam yang disalib dan yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, akan tetapi tetap bahwa Isa Al-Masih itu adalah bukanlah Tuhan. Wahai saudara-saudaraku, akan tetapi Tuhan itu tetaplah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Nabi Isa alaihi salam. Dan di dalam yaitu kitab Injil Matius juga menceritakan di mana pada saat yaitu Nabi Isa alaihi salam atau yang disebut Yesus itu akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi Isa pun yaitu berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sebanyak 3 kali. Dan di sini jelas menerangkan sebuah fakta di dalam kitab Injil Matius pun bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu wahai saudara-saudaraku. Dan yang kedua, di dalam yaitu kitab Injil Matius, setelah Nabi Isa alaihi salam itu dibunuh dan juga disalib, kemudian yaitu jenazahnya itu dikuburkan.
dikuburkan, dan juga dikafani dengan yaitu kain putih seperti itu. Akan tetapi yang saya lihat orang-orang yaitu Kristen, orang-orang Nasrani, di mana pada saat mereka meninggal itu tidak mengikuti seperti jenazahnya yaitu Isa Al-Masih, wahai saudara-saudaraku. Sementara Isa Al-Masih itu menurut sejarah yaitu kitab Injil Matius itu dia yaitu dikafani dengan kain putih, kemudian ia dikubur dan yaitu ditumpuk yaitu dengan batu seperti itu. Dikuburkan dan ditumpuk dengan batu. Nah, di atasnya itu yaitu dikasih batu seperti itu. Nah, sementara orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani, di mana sering saya melihat orang-orang Nasrani itu yaitu cara penguburannya itu adalah tidak seperti itu. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat berbeda sekali perjalanannya, wahai saudara-saudaraku. Jika yaitu diri kalian menganggap bahwa Isa Al-Masih itu memang menurut kalian itu Tuhan, lalu kenapa cara penguburannya pun berbeda, wahai saudara-saudaraku, seperti itu. Justru umat Islamlah cara penguburan orang Islam itu yang sama, yaitu dengan Nabi Isa alaihi salam yang diterangkan di dalam kitab yaitu Injil Matius. Wahai saudara-saudaraku, seperti itu. Dan sesungguhnya seluruh keistimewaan Isa Al-Masih itu adalah seluruhnya adalah sebuah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu kepada Nabi Isa alaihi salam, di mana pada dasarnya yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan dan membuktikan kekuasaannya itu kepada yaitu kaum-kaum yang radikal, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Karena pada masa itu di mana umat-umat Nabi Musa itu sangatlah yaitu salah, wahai saudara-saudaraku. Karena Nabi Isa alaihi salam pun di dalam yaitu kitab Injil Matius yaitu menyalahkan umat Nabi Musa atas kesesatan-kesesatan yang mereka yaitu lakukan seperti itu. Seperti itulah, wahai saudara-saudaraku. Jadi pada dasarnya seluruh kehebatan, seluruh keajaiban yaitu Isa Al-Masih itu adalah semuanya sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara-saudaraku. Di dalam sejarah Islam pun sama, di dalam sejarah Injil Matius pun sama, bahwa sungguh banyak mukjizat Nabi Isa itu. Dia bisa menyembuhkan orang yang kusta, dia bisa menyembuhkan yaitu orang yang orang yang bisu, dia menyembuhkan orang-orang yang lumpuh, dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat tentang kesembuhan itu, wahai saudara-saudaraku. Akan tetapi semua itu adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Sembuhnya seluruh manusia yang diobati oleh Nabi Isa itu atas dasar yaitu Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Wahai semua saudara-saudaraku, mungkin hanya itu sementara yang ingin saya paparkan kepada kalian. Mudah-mudahan apa-apa yang kukatakan ada hikmah, dan ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semua agar kita semuanya mampu mengkaji kembali tentang semuanya, agar diri kita semua yaitu tidak salah
jalan, wahai saudara-saudaraku, dalam menempuh kehidupan yang sebenarnya. Karena sesungguhnya Nabi Allah Isa Al-Masih itu adalah manusia yang sangat sempurna, wahai saudara-saudaraku. Dan seluruh para nabi-nabi pun semuanya itu sempurna. Dari mulai Nabi Adam dan seluruh para nabi-nabi semuanya itu adalah hebat semua, wahai saudaraku. Seluruhnya diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam rangka yaitu Allah Subhanahu wa taala yaitu membuat atau memberikan mukjizat kepada seluruh para nabi-nabi dalam fungsinya adalah membekali seluruh umat manusia itu untuk menghadapi golongan bangsa jin dajjal itu sendiri, wahai saudara-saudaraku. Nah, justru orang-orang yang sesat itu adalah atas dasar radikalisasi bangsa jin dajjal itu, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Jadi seluruh para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yaitu menghadang yaitu seluruh para dajjal itu, wahai saudara-saudaraku. Dalam fungsi yaitu menyelamatkan umat manusia dari yaitu kedustaan, kemunafikan dan juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara-saudaraku. Jadi pada intinya seluruh para nabi itu memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai semua saudara-saudaraku, saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah seorang sang pengembara dan mudah-mudahan apa yang kusampaikan ada hikmah untuk kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.